Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Hanifatumila dengan NIM 240801042. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai perikatan yang lahir karena perjanjian yang disusun oleh saya sendiri dan sebagai bentuk tugas pemenuhan tugas makalah hukum perikatan yang diapu oleh dosen Ibu Dr. Sangayu Putrahayu SHMA. Masuk pada Bab 1 yaitu pendahuluan mulai dari latar belakang, perikatan merupakan suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum untuk menggunakan kewajiban yang berhubungan satu sama lain. Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut kemudian akan menjadi undang-undang yang mengikat para pihak tersebut untuk menggunakannya setelah disepakati. Pihak-pihak yang telah mengikat diri pada perjanjian tersebut harus memenuhi pelaksanaannya. Kemudian dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Data ini, perikatan menempati bagian terpenting karena perikatan sendiri melahirkan suatu hak dan kewajiban antara individu dengan individu yang lainnya. Kemudian dengan adanya perikatan sebagai jembatan antara hak dan kewajiban, perikatan menciptakan suatu hubungan yang jelas. Pihak mana berhak menuntut pemenuhan prestasi atau biasa disebut dengan kreditur, dan kemudian pihak yang berhak memenuhi prestasi disebut dengan debitur. Adanya perikatan ini dapat membuat masyarakat mendapat kepastian hukum dalam melakukan transaksi atau perjanjian. Perikatan sendiri dapat menjamin kepastian hukum bagi para subjek hukum. Sistem pengaturan hukum perjanjian ada sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang telah diatur maupun yang belum diatur dalam kitab undang-undang. Hukum perdata, yang artinya undang-undang yang sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum material bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Kemudian sumber lainnya perikatan adalah dasar atau alasan hukum yang membedakan adanya suatu hubungan antara kedua pihak, di mana salah satu pihak berkedudukan sebagai kreditur atau pihak yang berhak menuntut prestasi, dan pihak lainnya sebagai debitur atau pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Data, atau biasa dikenal juga dengan istilah Wetbook, ditegaskan bahwa setiap perikatan lahir baik dari perjanjian maupun dari undang-undang. Pasal ini dipandang sebagai ketentuan awal sekaligus ketentuan umum dalam hukum perikatan, sehingga isinya hanya menjelaskan mengenai sumber timbulnya perikatan, yaitu berasal dari perjanjian dan dari undang-undang. Kemudian rumusan saya ambil yang pertama itu bagaimana hubungan antara perikatan dan perjanjian, dan yang kedua apa saja yang menjadi syarat sah perjanjian yang melahirkan perikatan, dan yang terakhir bagaimana akibat hukum lahirnya perikatan karena perjanjian. Tujuan penulisan ini yang pertama menguraikan perjanjian sebagai sumber lahirnya perikatan, yang kedua menganalisis syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata, dan yang terakhir menggambarkan akibat hukum perjanjian yang sah maupun yang batal. Kemudian lanjut ke pembahasan yang pertama itu ada studi kasus terlebih dahulu. Pada tanggal 10 Agustus 2025, Bapak Rudi sebagai penjual dan Bapak Amir sebagai pembeli menandatangani surat perjanjian jual beli di hadapan notaris. Jual beli tanah di hadapan notaris. Objek perjanjian ada sebidang tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Jalan Merdeka nomor 10, Jakarta. Harga yang disepakati oleh kedua pihak yaitu 1 miliar. Kemudian untuk pembahasan dari studi kasus tersebut, yang pertama kita lihat hubungan antara perikatan dan perjanjian. Yang pertama, perjanjian atau persetujuan merupakan suatu peristiwa ketika seorang berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa tersebut lahirlah hubungan hukum antara kedua pihak yang disebut perikatan. Dengan kata lain, perjanjian menjadi dasar timbulnya perikatan di antara pihak-pihak yang membuatnya. Dalam konteks ini, Bapak Rudi berkomitmen untuk menyerahkan hak atas tanah, sedangkan Bapak Amir berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Pasal 1338 KUH Perdata menjadi alasan utama mengenai kekuatan mengikat suatu perjanjian. Lanjut ke poin B, yaitu syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu pertama, adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri, kedua, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, ketiga, adanya suatu hal tertentu, dan keempat, adanya sebab yang halal. Kemudian kita analisis satu persatu, yaitu yang pertama sepakat. Dari kesepakatan ini antara kedua belah pihak, yaitu Bapak Rudi dan Bapak Amir secara sadar sepakat dan sukarela tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan mengenai harga dan objek perjanjian. Dan yang kedua, yaitu kecakapan untuk mengadakan perikatan. Bapak Rudi maupun Bapak Amir adalah subjek atau orang dewasa yang sedang tidak di bawah pengampuan, sehingga mereka cekap secara hukum untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian wajib memiliki objek atau pokok yang jelas, minimal dapat ditentukan jenisnya. Nah, dalam studi kasus ini, Bapak Rudi dan Bapak Amir juga menyebutkan objek yang jelas, yaitu sebidang tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Jalan Merdeka nomor 10 di Jakarta. Kemudian yang terakhir ada suatu sebab yang halal. Syarat sah keempat ini agar suatu perjanjian eh,
Syarat keempat agar suatu perjanjian sah adalah adanya sebab atau tujuan yang halal. Dari kasus Bapak Rudi dan Bapak Amir, tujuan atau sebab dari perjanjian ini adalah jual beli tanah yang merupakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Masuk pada jenis-jenis perjanjian, ada beberapa. Yang pertama, perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misal jual beli dalam BW merupakan perjanjian timbal balik, di mana penjual berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang membeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas hak milik tersebut. Kemudian perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian di mana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah, hanya satu pihak saja yang memiliki kewajiban. Dan yang ketiga, perjanjian bernama atau biasa disebut dengan inominat, merupakan jenis perjanjian yang dikenal secara khusus dan diatur dalam KUH Perdata pasal 1319. Yang termasuk dalam perjanjian ini seperti jual beli, tukar menukar, sewa, menyewa, persetujuan data, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam minjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian badan hukum, perjanjian perdamaian, perjanjian melakukan pekerjaan, perjanjian bunga tetap, dan perjanjian untung-untungan. Yang keempat, perjanjian bernama atau inominat. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat. Perjanjian ini belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tapi ada satu pasal yang mengatur, walaupun tidak secara khusus, itu di pasal 1319 yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun tidak bernama tunduk pada peraturan umum mengenai perjanjiannya, termasuk dalam kontrak nominat ada leasing, beli sewa, franchise, dan joint venture. Dan yang terakhir ada perjanjian obligatoir, merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melakukan pembayaran atau penyerahan sesuatu. Contohnya adalah jual beli di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harganya. Dan poin D, akibat lahirnya perikatan karena perjanjian. Akibat dari suatu perjanjian tidak terlepas dari ketentuan pasal 1338 dan pasal 1339 KUH Perdata yang menegaskan pentingnya adanya itikat baik, keputusan, serta kebiasaan dalam pelaksanaannya. Disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1338, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dipakai istilah semua dalam pasal 1338 KUH Perdata menunjukkan bahwa perjanjian ini dimaksud adalah secara umum baik itu perjanjian bernama maupun tidak bernama. Di situ kandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum dan sifatnya memaksa. Terdapat 10 asas dalam hukum perjanjian. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan. Bila dalam perjanjian tidak sesuai dengan yang dimaksud para pihak, maka kita harus berpaling pada ketentuan pasal 1338 dan pasal 1339 yang mengenai iktikad baik, agar supaya perjanjian yang patut dan bagus sesuai asas kepatutan yang ada yang membawa kepada keadilan. Kemudian poin terakhir yaitu akta. Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu akte. Akta adalah suatu dokumen tertulis yang sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti mengenai suatu peristiwa dan disahkan dengan tanda tangan. Siapa yang berhak bertanda tangan? Yaitu adalah notaris. Salah satunya adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk menyusun akta autentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 tentang jabatan notaris atau biasa disebut dengan UUJN. Kemudian notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal akta, menyimpannya, serta memberikan proses, salinan, dan kutipan akta sepanjang kewenangan tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 Berkeley White Book atau KUH Perdata, suatu akta dibagi menjadi dua jenis, akta di bawah tangan dan akta resmi atau otentik. Akta otentik merupakan akta yang disusun oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat atau menjelaskan secara resmi suatu perbuatan hukum maupun keadaan yang disaksikan langsung olehnya. Kemudian akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang. Akta ini disusun berdasarkan kesepakatan para pihak sendiri tanpa adanya campur tangan dari notaris. Kemudian masuk ke bab terakhir yaitu penutup. Untuk kesimpulan sendiri, perikatan sebagai akibat dari perjanjian menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Perjanjian yang sah mengikat para pihak lainnya undang-undang, akta berfungsi sebagai bukti kuat dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua ada saran, para pihak sebaiknya membuat perjanjian dalam bentuk akta autentik untuk memperkuat kepastian hukum. Mahasiswa, praktisi, serta masyarakat diharapkan memahami asas-asas perjanjian agar mampu menerapkannya dalam praktik. Pemerintah perlu terus menyesuaikan aturan perjanjian dengan perkembangan masyarakat, termasuk transaksi elektronik. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai lahirnya perikatan karena perjanjian.
Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.